Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya adalah seorang guru di SMK Ma'arif NU Suradadi Tegal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi Teknik Komputer dan Informatika, dengan nomor peserta 20236199960. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Ma'arif NU Suradadi Tegal. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 PJKT B dengan materi sistem operasi jaringan dan metode pembelajaran menggunakan metode PJBL. Berikut video pembelajaran saya. Oke, saya buat dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, terang. Doa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, kita jangan lupa untuk absen dulu. Silahkan kalian absen melalui website e-learning kita di www.smkmaarifsuradadi.sch.id. Silahkan buka handphone kalian atau bisa menggunakan komputer juga. Silakan taruh kembali handphone kalian. Yang selanjutnya kalian cek. Sudah? Ya. Silakan taruh kembali handphone kalian. Yang selanjutnya kalian cek kebersihan di meja. Barangkali ada sampah, silakan diambil di bawah keluar. Ya, silakan dibawa keluar. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan setelah ini atau kalian dimohon untuk berdiri, kita nyanyi sama-sama. Silakan berdiri. Ya, silakan kalian duduk kembali. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, saya akan memberikan
sebuah motivasi. Atau mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan motivasi hari ini? Nah, bagaimanakah kepribadian Anda? Oke, silakan kalian lihat ini. Nah, tataplah tadi gambar itu dalam sekejap. Ingat satu gambar. Ya. Apa? Coba itu mana? Gak lihat. Oke, beda-beda kan? Ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang segi enam. Nah, oke, kalian yakini itu. Kalian ingat-ingat satu. Ya, pokoknya kalian ingat itu. Oke, kita akan lihat kepribadian apa yang Anda tadi pilih. Oke, yang pertama persegi. Nah, Anda adalah pemimpin yang disiplin dan taat aturan, bulat, bertanggung jawab, tapi kurang kreatif. Oke, yang selanjutnya segi enam. Tadi yang pakai segi enam itu siapa? Muhammad. Anda adalah pemimpin yang kreatif dan mampu mencari solusi cepat dan tepat dan pantang menyerah, tetapi sangat perasa baperan. Oke, sebelum kita langsung ke materi pembelajaran, mungkin nanti saya akan menjelaskan sedikit. Materi untuk hari ini adalah tentang sistem operasi jaringan. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membagikan tesnya dulu nih. Sampai di mana sih pengetahuan kalian sebelum saya memberikan pembelajaran tentang sistem operasi jaringan. Oke, silahkan isi lembar tes ini. Isi waktunya 5 menit cukup ya. Oh, ini soal multiple choice. Oke, sudah? Ya, silakan dikumpulkan kembali. Nah, hasil dari tes ini nanti akan saya umumkan sekalian sama hasil dari nanti setelah kita selesai pembelajaran ini. Oke, yang selanjutnya tujuan dari pembelajaran tentang sistem operasi jaringan. Apa sih tujuannya atau capaian yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari sistem operasi jaringan? Oke. Capaian pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu memahami penjelasan tentang sistem operasi jaringan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menginstalasi sistem operasi Linux Debian dengan mematuhi tata tertib, SOP, dan instruksi kerja melalui praktek konfigurasi dan SOP. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menguji sistem operasi jaringan Linux Debian. Dan yang keempat, peserta didik menyampaikan dengan bahasa yang komunikatif melalui presentasi dari hasil diskusi kelompok. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini
adalah nanti kalian di tujuan akhirnya bisa menginstalasi sistem operasi jaringan Linux Debian. Jelas? Jelas. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran sistem operasi jaringan, kemarin kita mempelajari apa ya? Tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi itu ada dua, sistem operasi yang biasa dan sistem operasi jaringan. Nah, yang kalian sudah pelajari sistem operasi, masih ingat nggak sistem operasi itu apa aja sih? Yang kalian tahu? Ada Linux, terus Windows, Android, Java, Android. Nah, itu semua sistem operasi. Oke, metode pembelajaran dalam capaian pembelajaran ini, dalam metode pembelajaran ini saya akan menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Nah, di mana kalian akan membuat atau menginstalasi Linux Debian dengan by project. Berarti mulai dari awal sampai selesai. Tahapan apa saja yang nanti akan kalian jalankan? Yang pertama, penentuan pertanyaan dasar tadi. Berarti pertanyaan dasarnya adalah menginstalasi Linux Debian. Yang kedua, mendesain perancangan dengan project. Untuk perancangan dengan project ini nanti rancangannya seperti apa? Kita akan menginstal Linux sesuai standar saja. Jadi menggunakan CLI. Kita nggak menggunakan GUI kan, nggak menggunakan grafikal. Terus yang selanjutnya menyusun jadwal. Menyusun jadwal adalah berapa lama kalian waktu untuk menginstalasi Linux Debian. Terus yang selanjutnya memonitoring, di mana nanti saya akan keliling memonitoring kalian sudah bisa sudah berjalan sampai berapa pekerjaannya. Jadi saya akan monitoring sampai di mana pekerjaannya. Terus dan yang terakhir yang selanjutnya menguji hasil dari instalasi Linux Debian. Sudah selesai kan belum kayak gitu. Kalau sudah selesai, yang terakhir mengevaluasi masih ada kurang atau enggaknya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang tahapan atau metode dari Project Based Learning? Jadi nanti kita urutkan satu penentuan, desain perancangan, menyusun jadwal, monitoring, menguji hasil, dan mengevaluasi. Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi jaringan. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian pernah install Linux nggak? Pernah? Ya. Oh iya. Oke. Sistem operasi jaringan. Jaringan komputer, sebelum masuk ke sistemnya, saya akan jelaskan dulu tentang jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media, sehingga dapat saling bertukar informasi, perangkat lunak dan perangkat keras. Itu jaringan komputernya. Karena masuk ke sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna atau klien, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer,
DNS server atau DNS service, HTTP service, DHCP, remote server, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya fungsi dari sistem operasi jaringan menghubungkan sejumlah komputer ke perangkat lain ke sebuah jaringan. Yang selanjutnya mengelola sumber daya jaringan. Terus yang ketiga menyediakan layanan. Yang keempat menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Tahu multiple user? Usernya itu banyak user. Saya akan memperlihatkan tutorial instalasi Debian. Kan kita masuk ke Debian kan? Debian di kalian itu Debian 8, ya kan? 8 itu 7 ya? Iya. Oke. Sebenarnya versi 8 hampir semuanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial cara-cara instalasi Debian di VirtualBox. Langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, inilah tampilan awal VirtualBox ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat mesin virtual. Langkah untuk instalasi Debian versi teksnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang instalasi Linux Debian? Gak ada? Udah bisa semua? Oke, kalau kalian sudah bisa semua, untuk instalasi Linux Debian saya akan membagikan LKPD, tapi sebelum membagi LKPD kita bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 totalnya tadi 19, berarti 5 kelompok. Satu kelompok isinya apa? Oke, perwakilan untuk kelompok 1 silakan ke sini untuk mengambil buat LKPD-nya. Ayo. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Di dalam kelompok LKPD yang kalian pegang itu, di situ nanti kalian silahkan tuliskan nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 dan nama siswanya atau peserta atau kalian satu-satu dalam kelompok itu. Terus yang kedua, kalian mengerjakan instalasi Linux Debian, itu sudah saya persiapkan di tiap-tiap komputer. Terus yang selanjutnya silakan mengisi esai yang ada di LKPD itu, pada LKPD itu diisi juga. Dan yang terakhir membuat presentasi untuk instalasi Linux Debian. Oke, silakan dikerjakan. Kalian bagi satu kelompok untuk saling berdiskusi. Jadi dibagi tugasnya masing-masing. Silakan.
Untuk SDG-nya kali ini meraih prestasi di sekolah. Tujuannya dapat memahami cara meraih prestasi serta dapat melaksanakan proses atau langkah-langkahnya untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Oke. Sekarang SDG-nya tebak gambar persepsi. Tiap gambar, ini nggak usah langsung menjawab pertanyaan empat gambar yang ditanyakan. Oke, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Buka kulkasnya, nggak masukin ya. Nah, buka kulkas. Coba jawabannya. Buka kulkasnya. Kembali ke kaca. Ya, kan masukkan jerapah kan? Pertanyaannya beda yang mana? Pertanyaan saya, muat atau enggaknya? Tapi kan nggak ngomong kan jerapahnya hewan atau bukan? Berarti yang penting dibuka kulkasnya, buka jerapahnya. Tutup kembali kulkasnya. Selanjutnya tempat penyimpanan tugas berjangka panjang. Sebagian tugas dari sekolah bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan. Jadi kalian harus menyimpan tugas yang berjangka panjang itu biasanya di cloud atau di Google Drive. Selanjutnya rujukan, buatlah perpustakaan kecil yang berisi Andas, ensiklopedia, buku-buku pelajaran yang sudah lalu, biografi, tokoh, dan lain sebagainya. Nah, kalian punya nggak tokoh idolanya kalian? Punya. Siapa? Itu e-commerce. Ya. Apa? Bunga, kamu tokoh yang kamu idolakan siapa? Si lebih normal dikit lah. Yang memotivasi apa ya? Rili atau Konsina? Rili. Oke. Cari. Kamu apa? Siapa soalnya? Tokohnya? Suka untuk motivasi. Ya. Gak punya tokoh yang kamu idolakan. Oh ya iya Pak Korea. Aduh. Oh, Korea. Iya. Rizky. Siapa Riz? Nah, nih dia punya tokoh sendiri namanya B.J. Habibie karena dia Membuat pesawat. membuat pesawat. Jadi membuat inspirasi sama seseorang karena di Indonesia sendiri yang bisa merancang dan membuatnya ya salah satunya beliau. Terus ini kamu punya? Bukan ada. One Piece. Beda. Oke, ini kalau kisah inspiratif ini kita nggak usah itu lagi. Oke, selesai. Oke, setelah kita tadi ice breaking, nah kita mulai lagi agak panas lagi. Silakan yang kalian buat tadi presentasinya dipresentasikan. Yang sudah selesai kirim presentasinya ke saya atau di flash disk, nanti maju presentasi. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 sudah selesai. Oke, sudah. Ayo maju, silakan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerja tugas kami mengenai cara
dengan Linux. Perkenalkan, nama saya Sabina. Perkenalkan, nama saya Esa Fitriyanti. Perkenalkan, nama saya Pramita Putri. Perkenalkan, nama saya Yani Aulia. Yang pertama yaitu klik install menggunakan tombol enter. Berikutnya adalah pemilihan bahasa. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kalian juga bisa memilih bahasa yang lainnya. Berikutnya pemilihan lokasi secara default yaitu United States. Pemilihan keyboard secara default adalah American English. Silakan tunggu untuk mendeteksi komponen tambahan yang ada di mesin virtual kita. Jika sudah, kita akan memilih interface mana yang akan dijadikan primary atau utama. Kita akan diarahkan langsung ke konfigurasi hostname karena kita ingin mengkonfigurasi network secara manual, maka klik go back dengan menggunakan tab. Tampilan berikutnya adalah seperti pada gambar di samping. Teman-teman bisa memilih yang paling bawah. Berikutnya untuk mengisi hostname berguna untuk memberi nama ini spesifik untuk satu komputer tertentu saja dalam suatu jaringan. Dan jika tidak ada yang dipertanyakan, sekian dari presentasi kami. Ya, Pak. Kalau nggak ada, silakan kalian beri tanggapan presentasi dari teman kalian ini yang di sini. Mungkin dari Amar, kasih tanggapannya. Bagaimana cara penjelasannya? Bagaimana langkah-langkahnya, sudah benar atau belum? Silakan Mar, kasih tanggapannya Mar. Tanggapan saya tadi Mas di depan sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan itu. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cara menginstal sistem operasi jaringan Linux Debian. Saya sebagai moderator dan akan saya serahkan kepada Kamarul Faisal. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nur Faizin dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahman Nur Faizin, Rizky Hidayat, Usul Fatimah akan mempresentasikan tentang cara instalasi sistem operasi jaringan Linux Debian. Yang pertama, teman-teman bisa menginstalasi secara CLI atau GUI karena di sini saya ingin menggunakan tampilan CLI, maka klik saja install. Tapi jika ingin mendapatkan tampilan GUI, pilih yang graphical install. Oke, untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada Rizky Hidayat. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Dua orang. Oke. Dari bunga dulu. Dari penjelasan tadi yang kelompok Anda sampaikan, apa menurut Anda apa kekurangan terdapat pada Linux Debian versi ini, Pak? Kekurangan yang dilihat dari presentasi tadi. Ya, sistemnya. Cara installnya atau apanya? Kekurangan dari sistem Linux Instalan Debian. atau penggunaan. Dari segi penginstalan mungkin Ya. kita bakalan
sering mengalami problem seperti ini sebenarnya saat kita menginstal atau delegasi. Jadi waktu install ada delaynya gitu maksudnya. Nah, ya oke, itu udah terjawab. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kalian sudah maju dari 5 kelompok ini. Yang selanjutnya ada nggak dari yang kalian pelajari hari ini yang mau ditanyakan tentang pelajaran kali ini? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada, kesimpulan dari materi sistem operasi jaringan ini, yang pertama sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, semua sistem operasi itu ada dua. Sistem operasi yang dipakai untuk klien dan sistem operasi yang digunakan untuk server, ya kan? Sedangkan sistem operasi jaringan tersebut dia nanti memiliki beberapa kelebihan untuk melayani klien-kliennya yang tadi saya jelaskan. Jadi otomatis spesifikasi komputer yang untuk kita install sistem operasi jaringan harus lebih tinggi karena fungsinya untuk melayani beberapa klien. Contohnya server daripada web. Kayak sekolah nih, sekolah kan punya websitenya yang tadi kalian absen pertama kali. Nah, server dari website tersebut otomatis speknya harus lebih tinggi dari kliennya. Ya, jadi harus lebih tinggi karena nanti fungsinya untuk melayani klien-klien yang akan meminta layanan dari server tersebut. Kayak tadi kalian kan absen, atau kalian bisa download file dari sekolahan. Itu di website di website sekolah itu ada file yang perlu di-download mata pelajarannya. Kalian bisa download di situ. Berarti kan melayani, memberikan atau mentransferkan atau sharing file. Jadi spesifikasinya harus tinggi gitu. Sampai di sini kesimpulannya ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya minta refleksi untuk pembelajaran hari ini. Tanggapan kalian pembelajaran hari ini tentang sistem operasi jaringan di tiap kelompok. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Bagaimana tanggapannya untuk pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini yang dipelajari dengan adanya video lama-lama membuat saya kecepatan dalam pembelajaran juga sangat baik. Nah, dengan adanya video pembelajaran hari ini, jadi lebih cepat paham atau mudah dipahami. Oke, untuk yang kelompok 2. Pembelajaran hari ini cukup efisien karena selain ada penekanan dari guru, ada juga presentasi dari siswa dan ada praktek secara langsungnya, sehingga mempermudah siswa dalam pemahaman tentang materi sistem operasi. Jadi karena ada prakteknya, jadi kalian lebih paham gitu ya. Oke, yang selanjutnya kelompok 3. Menurut kelompok kami pribadi, adanya pembelajaran hari ini bisa lebih menambah wawasan tentang pengetahuan mengenai sistem operasi. Oke, menambah wawasan. Ya. Oke, yang selanjutnya kelompok 4. Pembelajaran hari ini cukup rileks dan menghibur, jadi membuat kami mudah memahami materi yang diberikan. Cukup tulis dan menghibur. Oke. Ada Saya ada ice breakingnya gitu ya. Ya, yang selanjutnya kelompok 5.
tugas tadi. Oh iya. Jadi kita nggak selamanya harus fokus sama materi dan lain-lain. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, nanti karena kalian sudah menginstal sistem operasi Debian Linux, selanjutnya adalah bagaimana cara mengkonfigurasinya. Jadi konfigurasinya, bagaimana cara konfigurasi atau install DHCP atau konfigurasi IP, DNS, sama mail server mungkin nanti yang terakhir itu. Oke. Jadi kalian sebelum pembelajaran biasanya siapkan dulu untuk materi-materi itu. Silahkan kalian cari tahu dulu di website atau di buku, di perpustakaan. Apa sih DHCP server, apa sih DHCP client, apa sih DNS server, dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya silakan kalian kumpulkan LKPD yang tadi kalian sudah isi, dikumpulkan ke meja sini saya. Sudah diisi ya? Oke, sudah diisi. Ya. Dan jangan lupa kalian rapikan kembali peralatan yang kalian pakai. Yang masih ada di desktop silakan di shutdown, jangan lupa di close semua. Sudah selesai? Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini silakan berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahi